kita ingin memberikan atensi, apresiasi itu sesuai dengan prestasi penilaian kinerja, termasuk dalam hal sekarang ini pemerintah pusat untuk ngedum duit ya, karena dana perimbangan, dana bagi hasil semuanya itu berdasarkan penilaian kinerja termasuk. Jadi saya setuju manajemen tersebut, kami harapkan untuk ditingkatkan. Selanjutnya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan terbentuknya atau pelantikan pada hari ini, kita ingin olahraga melalui dari desa, kecamatan, ini bisa mulai penggalian potensi sehingga tingkat kabupaten itu nanti bisa kemudian sudah melalui seleksi yang luar biasa dari tingkat kecamatan. Saya ini juga sebelum menjadi ketua DPRD, saya pernah 6 bulan ya, 1 tahun menjadi sekretaris Komisi C di bidang olahraga. Jadi saya cukup sedikit banyak memahami tentang bagaimana kemitraan olahraga yang ada di Kabupaten Jepara. Karena bagi saya yang terpenting, ketika orang mau terjun di dunia olahraga itu yang penting ada hobi dulu, kesenangan dulu terhadap olahraga. Karena olahraga itu sebenarnya kita tidak bisa kemudian mengambil satu manfaat yang besar, apalagi sisi ekonomi yang terlalu tinggi kepada kita, tidak bisa. Tapi kita perlu dedikasi dan integritas kontribusi, justru kontribusi yang ingin kita berikan kepada olahraga. Sehingga makanya kalau sudah hobi, kalau sudah senang terhadap olahraga, saya kira semua akan diupayakan, didedikasikan, dicurahkan untuk kepentingan olahraga. Contohnya seperti turnamen bola voli, bisa bola voli, bebas bon, bayar bon itu harus pakai. Kira apa ini? Bayar bon kadang saya ini 10 juta, 5 juta. Padahal hadiah ya 2 juta, 3 juta. Kira-kira masuk kan? Kan nggak masuk. Tapi karena senang hobi, ini itu tidak ternilai itu, karena kepuasan, kebahagiaan dalam hati kita itu tidak terbayarkan dengan nilai-nilai uang tersebut. Nah, akan tetapi melalui manajemen olahraga, persiapan yang baik, perencanaan yang baik, kita ingin memperoleh prestasi olahraga yang baik. Makanya seringkali Pak Ketum KONI ini melontarkan pertanyaan ya, prestasi dulu atau anggaran dulu, kira-kira kan gitu. Nah, anggaran dulu itu bisa untuk menunjang prestasi, atau kamu menunggu prestasi dulu baru anggarannya keluar. Memang anggaran KONI Jepara ini relatif ya tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu tinggi ya, tapi tahun 2023 ya sudah akhir kembali lah, karena kita ini mau menghadapi Porprov 2023 dan berapa cabur ini menjadi tuan rumah? 10 ya, 10 cabur kita menjadi tuan rumah yang ada di Kabupaten Jepara. Sehingga dengan anggaran yang tidak terlalu banyak, yang cukup lah, anggap cukup, ini harus bisa menuntut kepada KONI ini untuk bisa menyelenggarakan Porprov sebagai tuan rumah di Kabupaten Jepara ini yang semakin baik. Nah, saya sendiri karena senang ini kita sharing aja, ini kan forum grup discussion, saya pengen kita diskusi saja nanti. Ada yang pengen menyampaikan apa, saya pengen dengar, kita pengen diskusi. Jadi ini saya mukadimah sedikit saja. Karena senang saya itu dalam kurun waktu 2022 tahun ini
saya menyelenggarakan turnamen itu dari berbagai cabang olahraga. Kemarin saya menyelenggarakan Piala Ketua DPRD, turnamen bola voli saya laksanakan di Langsri, tingkat Kabupaten Jepara. Kemudian menyelenggarakan turnamen Piala Ketua DPRD Karate saya 2 kali. Kemudian kemarin menyelenggarakan turnamen Piala Ketua DPRD bola voli kemarin 1 kali. Kemudian bulu tangkis dan lain sebagainya. Yang lain nanti bisa nyambung ya. Kita melihat potensi daripada olahraga yang ada di Nalonsari. Saya ingin mengenal lebih jauh kira-kira apa sih olahraga yang paling tren di Nalonsari dan yang paling potensi kita kembangkan. Ayo kita support bareng-bareng. Saya kalau untuk anggaran penyelenggaraan turnamen siap, sudah kita siap, masih belum. Untuk 2023 siap kita fasilitasi ya, tergantung nanti mau kegiatan apa. Tentu itu adalah untuk meningkatkan, salah satu untuk menggali atlet-atlet yang baik, untuk meningkatkan prestasi olahraga yang semakin baik, khususnya di Kecamatan Nalonsari. Sedihnya saya itu ada, kenapa manajemen olahraga kita harus siapkan, atlet kita kesejahteraan harus ditingkatkan. Sedihnya itu kita merasa akan tertampar itu ketika ada atlet kita di Jipo Kabupaten Riau. Itu kita baru terasa tamparan yang luar biasa. Dan itu pernah terjadi di Kabupaten Jepara. Hal ini jangan sampai terjadi. Makanya minimal, ayo kita yang karena ini cabur kan banyak, pengurus cabur kita harus mulai menata, mulai dari cabur kita masing-masing, kita kuati. Dan saya sudah bicara banyak dengan perusahaan-perusahaan, kemarin kita undang, termasuk perbankan dan lain sebagainya. Ayo kita menghadapi Porprov. Dana CSR kita itu jangan hanya untuk kegiatan sosial saja, kegiatan fisik saja, tapi olahraga ini juga perlu perhatian dari dunia usaha untuk menyambungkan CSR ke sana dan ada kesanggupan, sehingga teman-teman juga tidak usah sungkan-sungkan apabila ingin mendapatkan akses CSR daripada usaha-usaha yang ada di Kabupaten Jepara. Lebih-lebih industri ini kan banyak yang ada di Jepara wilayah timur. Jadi itu, sehingga dengan gotong royong bersama kita yakin dan optimis olahraga yang ada di Kabupaten Jepara ini kita bisa semakin baik, dan harapan target emas Porprov 2023 ini target berapa emas? 50. Porprov 2023 kita ditarget 50 emas, mudah-mudahan berhasil, amin Allahumma. Termasuk yang banyak menyumbangkan kemarin sudah pra Porprov Forky kemarin karate 4 emas ya, di Kudus, dan menjadi juara 2 di tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan tentu potensi-potensi yang lain yang luar biasa. Termasuk olahraga yang paling banyak digemari di daerah sini kan voli ya Pak ya. Voli itu familiar di mana saja ini, di pelosok Kabupaten Jepara. Ini bisa kita tingkatkan. Dan termasuk tahun ini saya sudah membagikan sebanyak, kalau nggak salah itu 50 bola voli Pak. Sudah kami bagikan 50 bola voli itu untuk klub-klub di seluruh Kabupaten Jepara, mulai Jombatu sampai Nalonsari juga sudah kebagian semua karena kami ratakan. Kemudian tenis meja kemarin kita sudah membagikan, termasuk di Nalonsari sudah kami bagikan, ada satu di desa Muriolobo, Muriolobo sudah kami bagikan satu, Singorojo kemarin 2, dan banyak hal. Jadi kita ini DPR memang punya 3 kewenangan. Satu memang fungsi penganggaran,
fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Nah, fungsi penganggaran ini kita pengen semakin tahun anggaran untuk olahraga ini harus semakin meningkat. Ya meskipun orang kaya Solo berapa puluh miliar, 40 miliar ya Solo ya. Jepara ini baru 6 atau 7 miliar ini ya. Nah ini tapi karena ketua KON ini sugih, jadi bisa pinter, ngatur duit bisa pinter cukup gitu. Dan prestasi olahraga ya kita nggak kalah jauh dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi itu saja sebagai mukadimah saya pengen lebih banyak mendengarkan atau diskusi daripada teman-teman yang ada di Nalon Sari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam olahraga. Saya ingin menyampaikan olahraga dari konteks perspektifnya KONI Kabupaten Jepara, karena ini juga penting, perlu dikesepahamkan dengan stakeholder yang ada, utamanya KOK, juga pemerintah desa, agar pola pembinaan ini betul-betul terstruktur, terorganisir dan bisa berkelanjutan. Ini menjadi tantangan kita bersama. Maka melalui forum diskusi ini harapan kami bisa memantik kesamaan visi, kesamaan apa itu gerakan di dalam olahraga prestasi di Kabupaten Jepara, utamanya di kecamatan dan di desa. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi olahraga kita ini sebenarnya ruangnya kita bagi 3, Pak. Jadi olahraga pendidikan ini ranahnya dinas pera. Nah, ini yang kadang-kadang pokoknya olahraga ya KONI, padahal anggarannya ini sudah dibagi-bagi gitu. Nah ini penting kami utarakan agar kesetaraan nanti akan kemana kita bisa membangun sinergitas. Kemudian yang kedua itu olahraga rekreasi, Pak. Yang kemarin barusan dilantik itu komite olahraga Pak Hartoyo, payung, ikut payung itu kali ini dulu, lalu beliau ketuanya. Jadi kayak senam aerobik ini bukan masuknya KONI, kayak panco itu bukan masuknya KONI. Nah di Kabupaten Jepara, KONI ini hanya menangani olahraga prestasi. Kebetulan di Kabupaten Jepara baru ada 44 cabang olahraga. Nah, salah satunya ya mungkin yang ada di Karimil tadi, Nalon Sari ini ada voli, ada sepak bola, dan andalan Nalon Sari, Pak, yang sampai hari ini menjadi andalan Kabupaten Jepara itu salah satunya wushu. Nah, ini kemarin juga menjadi salah satu andalan apa itu Kabupaten Jepara pada event korporat maupun event-event ada di Kejurnas. Dari mana wushu? Padahal wushu ini olahraga dari Cina ya, tapi kok di ujung Jepara ini ada. Itu di pondok pesantrennya Mbak Makmun itu di Balai Kambang. Itu selama ini yang menopang prestasi wushu Kabupaten Jepara dari pesantrennya Mbak Makmun. Harapan kami nanti bisa dikembangkan tidak hanya di pesantrennya Mbak Makmun, harapan kami di beberapa titik di Nalon Sari ini, harapan kami melalui sinergitas dengan KONI, dengan KOK, dengan kegiatan program pora, harapan kami muncul pola pembinaan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi 3 hal itu yang perlu kami sampaikan. Dan olahraga prestasi ini juga ada batasan-batasan umurnya, Pak. Jadi seringkali kita menyampaikan kita mengejar prestasi, tapi pelaksanaan kejuaraannya usianya itu sudah jatuh kapok. Nah ini kadang-kadang pola pembinaan yang nyambung karena orientasi KONI adalah orientasi PON, SEA dan Olimpiade. Itu yang menjadi pedoman kita di dalam gerakan olahraga yang ada di Kabupaten Jepara, baik di kecamatan maupun di desa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD terkait anggaran. Beliau memang kami
suwun untuk menjadi salah satu apa itu donatur atau istilahnya dewan penyantun. Ini melalui perusahaan beliau ini PT Burok, jadi bukan beliau sebagai ketua DPR tapi sebagai direktur PT Burok. Dan selama ini yang alhamdulillah lewat dukungan itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh beliau. Karena berkaitan anggaran tadi disinggung, saya harus sampaikan biar ini juga menjadi pemahaman bahwa KONI tadi disampaikan positif gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan tahun 2023 khususnya KOK ini Pak, saya kalau menyampaikan agar ini menjadi kesepahaman, bukan mengeluh tapi menjadi semangat kita bersama. Kenapa KOK ini kita kuatkan, termasuk strukturnya, kalau dulunya mungkin 4 orang, sekarang strukturnya kita kuatkan sampai desa, karena ada hal-hal yang perlu kita kuatkan di sini. Jadi adanya KOK itu sebenarnya sudah lama Pak, tetapi saya kira panjenengan semua mungkin baru akhir-akhir tahu ada KOK itu apa gitu. Tetapi sudah lama. Nah inilah yang menjadi PR dan tangan kita bersama. Jangan sampai hanya ada saja tetapi keberadaan dan fungsinya ini tidak ada. Ini banyak faktor yang saya sebutkan, utamanya tentu memang menjadi masalah adalah anggaran. KOK Pak, tiap tahun biasanya takut ngambil dana Pak, karena anggaran yang disediakan KONI hanya 10 juta, padahal ruang lingkupnya cukup luas. Yang inilah yang kemudian jadi masalah. Memang KONI tidak punya kuasa untuk memberikan solusi kemudian kita tambahi, karena kami juga penuh keterbatasan, tetapi kami tidak berhenti di situ. Kami ingin mencoba menguatkan regulasi pembinaannya agar, itu bagaimana? Kami mencoba mulai tahun 2023 kami rapikan Pak, ruang lingkupnya persempit, anggarannya insya Allah akan ditambah. Tetapi ini kami hanya meminta tolong KOK menyelenggarakan pekan olahraga desa yang melibatkan desa-desa yang ada ini. Tiap tahun sudah fokus di situ saja, karena kalau bicara masalah bantuan sampah dan lain sebagainya, kita nggak akan mampu Pak. Nah, apakah nanti bagaimana, padahal proses pembinaan itu juga butuh sampah dan lain sebagainya. Memang itu menjadi kebutuhan mendasar yang saya kira tidak bisa dipisahkan. Tapi dengan keterbatasan yang kita miliki, ada peluang-peluang yang bisa kita garis untuk bisa kita kuatkan, karena juga tidak menjamin kita berikan sarana prasarana yang besar tetapi sistem pola pembinaannya tidak terbentuk. Saya kira juga tidak akan menjamin bisa melahirkan prestasi. Saya contohkan, setiap PON itu kan Palembang Pak, misalkan Jagabaring, sekarang juga menjadi bangunan yang mangkrak karena pola pembinaannya nggak terbentuk Pak. Nah ini mari kita melalui pekan olahraga desa nantinya pola pembinaan ini akan kita kuatkan, sehingga harapannya dukungan dari pemerintah daerah terkait sarana prasarana dan fasilitas, harapan kami nanti juga akan memenuhi dengan proses yang kita jalankan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan KONI tahun 2023, jadi kalau nggak salah dengar saya, kemungkinan itu sekitar 7 miliar Pak, ini saya sampaikan. Tapi kegiatan tahun 2023 itu kegiatan yang cukup padat, utamanya adalah menyelenggarakan 10 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara, juga mengirimkan kontingen Kabupaten Jepara pada pon-pon di 6 kabupaten yang ada di Pati Raya. Karena ini menyangkut kesiapan prestasi pon-pon, juga target prestasi yang cukup tinggi, dari 19 suruh nyulap jadi 50 itu nggak bisa, kecuali beli atlet Pak. Kita juga nggak boleh beli atlet, yang ada memang mendorong bagaimana potensi yang ada itu bisa berprestasi. Nah, maka 300 atlet itu nanti juga akan kami TC-kan agar
betul-betul itu nanti bisa dikonversi menjadi medali yang bisa membanggakan bagi olahraga Kabupaten Jepara. Dan kegiatan yang lain untuk mendukung penguatan keberadaan KOK di tahun 2023 nanti. Dan kaitan pola pembinaan, kami sampai sekarang juga masih kebingungan untuk menggerakkan olahraga prestasi melalui induk cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara bersinergi dengan KOK. Ya, semoga harapan kami nanti melalui hadirnya Pak Ketua DPRD, harapan kami agar prestasi itu kan harus berjenjang berkelanjutan ini. Jadi kalau tadi ditargetkan 5 besar gerobokan Pak, kita ambil gerobokan itu nggak ada pembinaan, yang ada beli atlet karena anggarannya besar. Per tahun rata-rata 16 miliar, kita ini masih 6 miliar, targetnya minta sama. Jadi istilahnya dari Pak Kadisbora itu miskin modal minta kaya medali. Tetapi ini menjadi tantangan kami bersama masyarakat pelaku olahraga agar kita buktikan dulu prestasi. Harapan kami pemerintah Kabupaten Jepara juga bisa ikut memperhatikan bagaimana olahraga di prestasi Kabupaten Jepara ini juga bisa diangkat seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Itu maka ikhtiari kami, ayo kita kerja dulu. Harapan kami pemerintah ikut kebijakannya dengan semangat dan peran kita bersama dalam menggerakkan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara. Saya kira itu yang bisa kami gambarkan. Monggo nanti mana yang bisa kami sinergikan dengan Bapak Ibu sekalian, program-program yang kami miliki atau kekurangan apa yang bisa kami berikan. Tetapi sekali lagi saya garis, kami memang tidak bisa memberikan kebahagiaan kecuali memang bagaimana ingin memperkuat sistem manajemen pembinaan sampai kecamatan dan desa melalui kejuaraan Porades, kejuaraan pekan kejurkap yang dilaksanakan oleh induk-induk cabang olahraga. Ini harapan kami, ini yang kami kuatkan dulu sehingga nantinya itu menjadi kesempatan, menjadi sarana adanya pembinaan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kecamatan maupun di desa. Itu yang mungkin memungkinkan bisa kami kelola dalam rangka memfasilitasi masyarakat pelaku olahraga melalui kesempatan mengikuti kejurkap, kejur dan Porades itu. Dan yang lain kesempatan fasilitasi kaitannya dengan peningkatan SDM. Ini baik lisensi wasit, pelatih, juri, ini yang kami akan fasilitasi agar bagaimana sertifikasi kualitas wasit maupun pelatih di kecamatan maupun desa agar ini juga menjadi perhatian dan konsen kami agar terjadi kenaikan secara kemampuan dan kapasitas SDM di dalam mengelola olahraga prestasi di kecamatan maupun di desa. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Distrik Bora Pak, jadi di bidang khususnya di bidang pemuda olahraga, jadi kami membawai pemuda dan olahraga Pak, melakukan pembinaan khususnya pemuda dan olahraga. Pak Kadinas tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada kegiatan di Solo yang nanti akan dilanjut di Jogja, mungkin pulangnya Sabtu Pak. Sehingga kami harus berbagi tugas, kami harus mewakili beliau di tempat ini. Bapak sekalian, yang pertama tentu kami ucapkan selamat pada pengurus KOK Kecamatan Alun Sari yang tadi telah dilantik oleh beliau Pak Wali Jepara yang jumlahnya sangat besar Pak, kompak Pak ini. Jadi nak dulunya akeh menangan Pak. Jadi masalah itu akan duit kan Pak. Dulu akeh nanti duit ya utang bareng gitu Pak. Tapi tetap menangan Pak. Orang di bolo, orang di duit lah ini nak dulunya akeh tetap kepenak. Kepenak. Nah, untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat, segera berkoordinasi, berkolaborasi, berkomunikasi sehingga apa untuk menciptakan program-program yang baru, untuk menciptakan atlet-atlet Nalung Sari mampu berkompetisi di tingkat kabupaten Pak. Sering kami sampaikan bahwa nanti tolok keberhasilan dari KOK ini tunggal Pak jadi juara umum kabupaten Pak.
Jadi nak jenengan sakit ngalahke mayong. Tonggo dia Pak sambutan sampeyan diporo Pak. Iku wis stop Pak. Kulo niku ngoten mawon Pak. Kulo niku di Pokda anggere iso ngalahke Kudus kalih Demak. Kulo mboten mikir Surakarta kalih Semarang. Pun selamat kulo. Tapi nak Kudus kok Mas diporo atau Mas Riang Pak. Nggih ngoten mawon. Soal nanti iso juara mau wis nasib. Dan Pokda kemarin Pak Ketua terus Pokda anak-anak kita di tahun ini juga membanggakan bagi kita semua, yaitu urutan 7 Pak. Urutan 7 dia ini 35 kabupaten kota dan itu merata Pak. Caburnya merata tidak didominasi satu cabur. Kalau Blora itu hampir Dayung. Kalau Tambun merata, pencak silat, karate, petang, kemudian bal-balan jadi main untuk emas Pak, dan bal-balan juga Pak. Final dengan Surakarta kalah Pak. Terus gol bisa Pak, menang 1. Dilalah 1-1 apa Pak, main rampung malah ke bulan menit jadi sekarang. Tapi nggak apa-apa, artinya di Pala tetap diperhitungkan Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Bapak Ibu dengan kondisi itu, tentu keberadaan KLK sangat penting dalam rangka membangun olahraga di Jepara yang lebih berkualitas. Yang pertama tentu kami suwun, betul suwun ya Pak, istilahnya kalau mampir sing biasanya sing kalau lakoni. Terus dimanfaatkan semua potensi yang ada Pak. Ruangan baik tertutup maupun terbuka itu dimanfaatkan betul. Sekolah-sekolah kami petakan Pak. Nah, mau lapangan diwani ring basket Pak. Jadi anak-anak waktu istirahat itu udah basket ditaruh di situ Pak. Jadi balai desa dimanapun atau sekolah-sekolah Bapak Ibu yang bina nanti silakan itu Pak. Jadi kuncinya kalau melihat ini kan Pak. Di Polan itu takur itu disegani di dunia Pak. Tidak ada di Jawa Tengah. Apa mana Jawa Tengah Pak? Provinsi ketemu Jepara meriang Pak. Meriang saya yakin. Apa mereka Pokda, ketemu Jepara meriang dulu Pak. Kenapa? Karena saat itu atlet-atlet olahan itu Pak, anak-anak yang ditakur itu diberi tugas Pak. Kalau kamu ingin menjadi atlet terbaik, tiap hari harus nyadui bulan berapa? Hitung atau seket satuan Pak. Dia nyadui di rumah-rumah itu Pak, yang ahli ya, yang pengen Pak, harus nyadui Pak. Sehingga di Kendeng Sidi atau di mana itu Pak, itu bulan kantor-kantor itu Pak, nang rumah. Tugasnya nyadui ya, dikira kira-kira Pak, tugasnya nyadui hitung atau seket. Dan voli atau basket sering bilang apa kan gitu sampai mawon. Nah berikutnya tadi kami nyuruh dulu segala fasilitas yang akan dimanfaatkan timbang nganggur sehingga masyarakat betul-betul bisa menikmati sarana itu untuk berolahraga. Yang kedua KOK tentu kami mohonkan Pak harus mengidentifikasi atlet-atlet Senalun Sari Pak. Si ahli anak-anak SMA, SMP, aliyah, SMK itu Pak yang punya ahli karate mana? Harus didata Pak, sehingga nanti memudahkan untuk koordinasi, diundang makan bareng di taman kopi, nanti duit dan nanti Pak, nanti duit jadi di pendopo, segala macam Pak. Jadi itu pasti Pak Yusuf itu di Jepara disegani di catur, harus menangan Pak, harus menangan. Pesertanya Rano Nisan, jadi yang demikian ramai dapat Pak, yang paling menang Nalon. Tapi memang disegani Nalon Sari pingpong itu juga disegani Pak. Pikirannya wong Jepara wis nalun bolone wong Jepun. Mesti wis ngono sik, Pak. Dadi pikirannya wis gedhe sik, Pak Priyan. Mesti wong nalun siapa? Padahal ora tak Pak padahal. Kira-kira kan ngono padahal ini dadi ya dicek sik gitu. Diidentifikasi ke Pak. Potensi-potensi yang kemungkinan bisa diadakan di Jepara dulu, Pak. Tapi nak sing kira-kira abot gitu ditunda alon-alon. Tapi maksudnya dipegang alon-alon. Tapi yang punya potensi harus digarap betul. Yang ketiga sering-sering diadakan turnamen internal Pak. Setelah turnamen internal, saya yakin kalau Bapak Ibu lakukan itu akan mampu berkompetisi di tingkat kabupaten. Kita diukuran nanti masuk 5 besar saja Pak. Nalun itu stop Pak. Ngalahkan oleh Hakim Jepara tahunan Pak. Priang Pak, keapaannya pengganti orang. Nalun bisa menang ya. Saya katakan Pak jadi kalau ngikut Pak, kalau bisa mau Pak kalah Demak gitu. Priang oleh Kudus gitu ya. Tadi baru saja disampaikan Pak Ketua Dewan baru kemarin karate itu kirim mengikuti juara di Mayor Cup Malaysia Pak. Kita mengirim sekitar 13 berapa Pak? 15 juga 15 atlet Pak. 8 emas Pak di Malaysia. Dia bingung. Dan dari Konti mungkin Pak Oni mungkin yang biayai. Kalau itu mungkin dari Marini yang menghargainya Pak. Kemudian dicoba setelah turnamen internal, ada rekod keluar kemana gitu lah, putus kemana itu sering Pak. Kemudian
nanti finalnya endingnya adalah Porkap Pak. Jadi nanti kalau Porkap Pekan Olahraga Daerah Jepara itu tolak ukur keberhasilan KUK, menurut saya Pak, menurut saya. Kalau keberhasilannya ya kalau di pendidikan ya Pokda Pak. Kalau ini begitu kuat Prof. Nanti kalau 50 emas tadi lolos, wah Pak, ketua KONI mungkin jadi ketua KONI Jawa Tengah Pak. Bersama Pak. Ya itu targetnya tercapai. Kan kita rencanakan dulu, nanti kita laksanakan, kemudian target kita hitung. Gitu, Pak. Mungkin untuk KUK seperti itu, sering ada evaluasi dan koordinasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan untuk kegiatan kami Pak di bidang pora yang bisa diakses oleh Bapak-Bapak atau masyarakat pada umumnya, silakan Pak nanti tahun 2023 barangkali ada kegiatan-kegiatan di masyarakat atau di KUK sendiri, silakan bisa koordinasi dengan dinas di pora atau dengan kami. Tapi biasanya nyuwun KONI ya nyuwun di pora, sapa sing entuk wis kerjane ngoten biasane ngoten. Sik nyuwun Pak Ketua Dewan Pak, biasane ngoten niku. Jadi kula nggih bingung, nggih. Tapi mungkin wis kerjane jenengan nek ora itu akeh lho. Yang pertama, kami punya bantuan namanya piala Pak. Kemarin 100 set dan habis Pak, untuk yang terakhir untuk hari santri itu minta 74 set, hanya kami cukupi 20 set. Silakan Bapak Ibu, walaupun kejuaraan tingkat desa Pak, tidak hanya kecamatan Pak, silakan Pak mengajukan piala misalnya Pak. Ini 1 set, 2 set, tapi kalau 10 set tapi meriang Pak. Saat poros 10 set juga kepilih Pak Ketua Dewan maringi pulau itu ya 1000 set Pak. Jadi saat kecamatan 1 set gitu Pak. Jadi kalau diparingi duit Pak itu. Kemudian kami juga ada bantuan Satpras Pak, sarana prasarana peralatan olahraga. Tahun besok ini kami sampaikan Pak Ketua Dewan, alhamdulillah kemarin di Banggar kami ditambahi dari komisi Pak Ketua Bahasa 200 juta khusus dari Pak Latih teman-teman atau siapa Pak sampai 200 juta untuk pengadaan peralatan Pak. Kalau pikir kami anggarkan untuk bola voli, bola saduk, net voli dan apa Pak? Bed voli tak perlu yang berapa Pak? Keranjang jaring Pak. Kami anggarkan itu Pak. Dan nanti penggunaannya kalau jadi matur Pak Ketua mungkin sinten Pak sing di paling ini kan Pak. Kalau jenengan boleh Pak Is mungkin gitu. Praktek Pak kira-kira ngoten. Itu. Kemudian juga ada dari Pak Dewan, dari Pak Rais juga kami ditambah 200 juta untuk piala atau medali Pak. Yuk maksudnya kami bolong-bolong nih kalau Pak pada masyarakat barangkali ada kegiatan bisa Pak. Dulu murni kami punya, tapi ini ditambah itu cukup enggak. Berikutnya misalnya Pak Dewan berarti ngalami kejuaraan, paling nggak kejuaraan tingkat kabupaten nih Pak. Untuk bantuan basit, donor basit pasti. Tapi nak tingkat kecamatan nggak boleh Persediaan Pak, nanti di honor beli sepanjang masih ada dan selama ini juga ada yang minta kami aturi Pak, kami siapkan, kami monggo mau meneng alun sari Pak, mau tua kulon itu karena monggo beli Bang Udin ya Pak, nah ini monggo, ini dulur kulo Pak, asli Pak Andi ini dulur restu dan dulur-duluran, mau jajan masih ya jajan Pak, mau masih kan Pak. Aku meriang Pak, orang tak jajan ini repot loh. Iya, sisi-sisian lajeng itu ya Pak. Barangkali ada kegiatan-kegiatan tadi perlu honor basit. Tahun besok juga kami siapkan Pak Ketua bendos kaos Pak. Memang kami sengaja berapa kaos, nanti kalau ada panitia yang mengadakan kami beri 5 Pak. Tapi disiapkan Pak. Kan mesti sing namun kertas itu langsung bus Pak pokoknya. Itu langsung bus, apa untuk? Nah, sing ngertinan Pak, sing nggak ngertinan juga ngerti. Ini sampaikan. Jadi fair play, kalau sampaikan di setiap forum bahwa kami punya kegiatan-kegiatan itu. Yang berikutnya kami juga punya penghargaan tadi. Kami nyuwun tolong ini Pak, hanya penghargaan yang tingkat provinsi, nasional dan internasional Pak. Kemarin yang di Malaysia Pak kami siapkan yang emas itu 3 juta Pak. 3 juta, ada 8 mungkin nanti 24 juta, yang perak ada 4 per 3 Pak. Jadi semua nanti kami berikan penghargaan. Itu tidak hanya olahraga prestasi Pak, olahraga rekreasi seperti tengkleng, mau Pak, sepeda ontel, waktu di Palembang itu masuk ya Pak, sepeda ontel pria di untuk Palembang itu ya, mungkin gak ada kompas di upload Pak, di Suara Wajah atau Indonesia mau ngakhiri ya kalau ya jadi hubungi, kami masukkan Pak juga semua
khusus olahraga ya Pak, olahraga nomor mawon baik prestasi maupun rekreasi, juga olahraga tradisional kami siapkan itu. Cuma kalau nyebut tolong di ngomongin Pak Bapak Hais atau apa, kalau lebih ditulangi sih kalau itu Pak, olahraga itu selama ini dari energi Pak. Wong bal-balan aku cilik wae kecamatan Pobra nih loh, Pobra Pak. Aku cilik delutan taekwondo apa gitu. Oke wonten Pak. Namun wonten namung piagam Pak. Tahun binjing pun lumayan Pak. Diparingi ini mau ada medali. Tahun binjing. Tapi hadiah gitu wonten Pak. Jadi kula nyampun nyuwun Pak ketua niku Pak Kepala Dinas kula di dianggarkan ini Pak. Tapi kalau dianggarkan hadiah Pak, namanya 2 miliar itu Pak, 2 miliar. 2 miliar itu baru kalau hitungan kami itu satu orang itu 1 juta Pak, karena Popda itu 2.000 atlet Pak, piagamnya 2.000 piagam Pak. Berarti kalau kami dorong gini itu kira-kira mana uang si jenis 1.000 1 juta, berarti 2 miliar gitu nih Pak. Terus itu cukup besar, tapi memang sing aneh Pak, gitu konsepnya aneh Pak. Orang hadiah tapi nak lubang pirang-pirang Pak, nanti pusing kalau nih orang hadiah loh Pak, ini baru dibilang Pak, ini orang hadiah Pak, jadi kalau juga belum Bapak, jadi kalau kami juga bisa mendorong pemerintah atau Pak Dewan ikut di water kita itu gampang Pak. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami yang punya PPAP Pak, Pusat Pelatihan Atlet Pelajar. Dari ini kami baru seleksi tempatnya Pak, tempat lokasi untuk atlet latihan ini Pak. Ini bulan Februari, bulan Januari kami akan menyeleksi atlet-atlet yang menjadi, kami pilih menjadi atlet PPAP, atlet siswa, ini siswa Pak ya, yang menjadi atlet nanti per bulan kita beri 200.000 per bulan Pak, untuk saku wirawiri. Kami usahakan nanti mulai bulan Maret bisa dibayar per bulan. Kalau Januari Februari bisa nih dari Saget, nanti mulai Maret bisa per bulan sehingga anak-anak sudah tahu bisa saya dapat saku. Itu untuk atlet Pak, dan kami rencanakan 150 atlet jadi saat diporo Pak, tapi syaratnya butuh prestasi sih Pak. Kalau masuk program itu tahun besok tidak mendapatkan apa-apa, hilang Pak, nanti diganti yang mendapatkan yang lain. Kemudian pelatihnya nanti yang kami tempatkan nanti untuk pelatih dan pendamping, kami anggarkan 300.000 per bulan. Itu bisa dari guru-guru, dari masyarakat yang punya lisensi. Itu ya Pak, jadi tempatnya masih belum tahu apakah nanti di Pecangan 1, di kota, di Keleng dan sebagainya, nanti kami tentukan lebih lanjut. Yang mau saya tanyakan Pak, saya ini ketika nanti memberikan pengajuan tadi bantuan, minta bantuan proposal, contoh dari Desa Tunggal Bandian, apakah itu yang namanya bola voli atau yang bola sepak dan sebagainya, apakah itu sama dengan KONI atau tidak? Pertama, pemenangnya sama atau tidak? Kalau mohon seperti ini, proposal Pak, saya saudaranya Pak Hamizu dari Tunggul, saya memang saudara Pak, nggak bohong, saudara Muslim dari Pak Hamizu. Jadi makanya upangi Pak, ketika ada perwakilan dari Tunggul Bandian ke Disdikpora menyerahkan proposal bantuan, oh ini saudaranya Pak Hafiz, saudara Muslim Pak. Nah itu langsung nggak usah tanya nanti Bapak, langsung di ACC gitu. Nah itu dari Disdikpora juga koordinasi sama Pak Wali atau tidak? Karena gini, di Desa Tunggal Bandian ada 3 lapangan voli. Kalau hanya 1 kan kurang. Kita minta 1 voli, 1 dari Disdikpora. Kalau memang itu sama-sama, oh ya dapatnya cuma 1. Nah, itu pertanyaannya. Itu Pak, apakah nanti dengan ketika ada bantuan proposal, apakah bersama KONI, oh sudah dapat dari Disdikpora, KONI nggak usah, apakah seperti itu atau tidak? Kaitannya bantuan dari KONI yang bisa diakses masyarakat itu, memang yang selama ini itu ada proposal olahraga masyarakat yang itu saya kira beberapa dari masyarakat juga sudah mengajukan melalui mengetahui desa, kemudian mengetahui
koordinator olahraga kecamatan dan Pak Camat itu kepada KONI. Ini yang perlu saya sampaikan. Tadi juga disampaikan Pak Ketua DPRD, program itu ada, tetapi memang kantongnya kecil, kira-kira begitu. Nah, di KONI ini tiap tahun itu rata-rata 200 proposal, dan satu proposal itu rata-rata 3 jutaan nilainya. Ya, paling tinggi 3 juta. Jadi kira-kira kalau sekitar 70-an proposal lah, itu dibagi 16 kecamatan, 190 desa. Akhirnya biasanya kami pilih Pak, itu fasilitas yang bisa diakses. Kemudian yang lain tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan bantuan sertifikasi pelatih maupun wasit atau juri, ini yang kami fasilitasi dalam rangka untuk memperkuat sistem pembinaan yang ada di desa maupun di kecamatan. Nah, ada pun yang lain, karena di KONI ini bukan anak emas ya, tulang punggung prestasi itu kan ada di induk cabang olahraga. Ini yang banyak menghabiskan uang pembinaan justru yang ada di induk cabang olahraga, ada 44 cabang olahraga. Karena keluar induk cabang olahraga sebenarnya sama dengan uang masyarakat. Rata-rata tiap tahun pembinaan olahraga prestasi masing-masing cabang olahraga, apalagi kayak olahraganya Bojai sini, uang 100 juta nggak cukup. Ya, kemarin saya hitung hampir 300 Pak. Bantuan dari KONI total paling hanya sekitar 150. Itu yang prestasi, yang nggak prestasi itu bantuannya kecil Pak. Nah, ini yang saya perlu sampaikan, bukan untuk mengeluh, tetapi agar ada sinergitas bersama agar ini kepentingan olahraga prestasi ini betul-betul bisa kita sengguyung, termasuk ini masyarakat kita ini juga kreatif ya. Ada yang di kelompok umum di kecamatan tahunan Pak, model idaran mau kalah karo muslimat Fataya. Jadi siapa yang ketempatan itu antar desa kelompok umum itu jalan sampai sekarang. Nah, itu kira-kira yang mungkin ada di KONI kaitannya dengan pekan olahraga desa. Jadi tadi saya sampaikan evaluasi dulu dan sekarang, peran KOK kami lebih spesifikasikan kepada pelaksanaan pekan olahraga desa. Kalau lebih entengnya lagi lebih dibandingkan dengan kegiatan Agustusan. Jadi panitianya dari KOK, kontingennya dari desa itu kalau Porades. Kalau Porkap, karena Porkap itu jangkauannya luas, itu tiap 4 tahun sekali. Nah, kalau nanti memungkinkan jadwalnya adalah tahun 2024, pelaksanaan pekan olahraga kabupaten, kontingennya adalah dari kecamatan. Tetapi kalau ke Jurkap single event itu panitianya adalah induk cabang olahraga, pesertanya adalah klub-klub yang ada di desa. Itu tatanan-tatanan pembinaan yang ada di Kabupaten Jepara. Harapan kami masyarakat tidak bingung, karena kalau bingung saya kira kita akan kesulitan membangun sinergitas dengan stakeholder yang ada. Itu saya kira yang mungkin. Kemarin Porades yang jalan itu baru Karimun Jawa Pak. Karimun Jawa dan 4 desa, ada 11 cabang olahraga di sana. Kami nggak tahu nanti kalau cari ada berapa. Yang jelas kami mengharapkan yang ada saja yang digerakkan. Jangan sampai yang baru belum ada nanti itu pesertanya jadi tidak maksimal. Harapan kami itu sesuai potensi aja. Ya, harapannya tiap tahun potensi itu bisa dikembangkan.